pertumbuhan ekonomi Jakarta ini selalu di atas Indonesia ya. Ini harus kita syukuri ya. Pengaruh ibu kota, pengaruh pusat perdagangan, pengaruh pusat kegiatan ekonomi sosial, pusat kegiatan politik dan sebagainya, menyebabkan Jakarta ini selalu pertumbuhannya di atas Indonesia. Di sini ada kecenderungan menurun sedikit. Ya. Ini tahun 2013 ini kondisi triwulan 3 ya. Ada kondisi melambat ya, perekonomian. Ya. Banyak faktor nanti akan dijelaskan oleh Bu Mita. Mengapa perekonomian itu melambat pada triwulan 3 2013 ya. Kita lihat. Lanjut ya. Ini kalau kita lihat Jakarta, ini memang sejak dahulu sampai sekarang ini proporsi Jakarta itu dikuasai oleh 3 sektor. Pertama keuangan, ini bank di sini ya. Kedua perdagangan di sini, dan ketiga industri. 3 sektor ini yang menguasai. Kalau kita jumlah, ini hampir 2/3 dari potensi ekonomi Jakarta. Ya. 27, 21, dan 15 ya sekitar lebih 60%. 2/3. Ini menguasai perekonomian. Sekarang kita lihat itu tadi dari sektor, dari sudut produksi, dari sudut sektor. Sekarang kita lihat dari sudut konsumsi penggunaan. Ya. Konsumsi kita ini, PDRB kita ini adalah masih selalu didominasi oleh konsumsi rumah tangga, kemudian ekspor dan PMTB. PMTB itu investasi, bahasa sederhananya investasi, ya. Itu masih mendominasi. Nah di antara 3 ini kita lihat persentasenya yang terbesar adalah konsumsi. Ini ada untungnya Pak. Koran hari ini, saudara bisa baca di Kompas. Indonesia adalah negara keempat terboros di Asia. Wah, suka belanja. Nomor 1 yang boros itu kalau tidak Cina ya Jepang. Kita peringkat 4 terboros di Asia. Merangsang produsen memenuhi barang itu, dampaknya apa? Peningkatan nilai tambah. Kalau nggak ada yang menggunakan, buat apa diproduksi? Ya, percuma kan? Jadi merangsang industrialisasi, merangsang sektor perdagangan. Yang kedua ekspor, kita juga memiliki pangsa ekspor dalam rilis tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. Tanggal 1 ya. Dalam rilis tanggal 1 sudah kita jelaskan ekspor bulan sebelumnya. Ini kita juga mencatat peningkatan ya. Kemudian di bidang investasi, ya, investasi ini juga karena Jakarta itu adalah pusat dari perdagangan, ya, pusat dari kegiatan perbankan, ya. Nah, ini juga mencatat investasi juga cukup. Lanjut ya. Setelah kita melihat perekonomian, maka kita melihat sentimen daripada konsumen. Kalau tadi di pusat itu disebut sentimen bisnis, kalau ini sentimen konsumen. Bagaimana kecenderungan konsumen terhadap kegiatan ekonomi ya. Ini kita lakukan survei basisnya rumah tangga. Kalau tadi di nasional ada tendensi bisnis, basisnya pebisnis, pemilik perusahaan yang kita lihat. Nah dari gambar di sana kita lihat Jakarta paling tinggi rasa optimis. Orang Jakarta itu optimis sekali. Bapak-bapak saya lihat di sini optimis sekali ya. Segala sesuatunya dilihat dari luar. Biar demo berkali-kali tidak ada masalah, biar macet, optimis pertama ya. Tapi dibandingkan dengan SAI dikatakan di bawah seperti ini. Nah nanti rinciannya Bu Mita akan jelaskan apa sih komponen untuk optimis ini ya. Ada komponennya ya. Ada komponennya sudah. Bahkan nanti kalau press release bulan
Januari mungkin ada indeks kebahagiaan akan kita rilis juga, indeks rasa aman dan sebagainya. Bagaimana Jakarta ini ya? Jadi mudah-mudahan kita masih bisa ketemu. Sudah optimis, bahagia, terus rasa aman lagi, wah itu sudah luar biasa. Nah kita lihat sekarang, lanjut. Ini persepsi triwulan depan bagaimana? Masih triwulan depan ini meletakkan Jakarta cukup tinggi 120. Tapi kalau sama Bali, nah ini Bali itu masyarakat Bali sangat optimis. Karena apa? Nah ini pada booming wisatawan ya kan? Akhir tahun, apa namanya? Akhir untuk perekonomian yang bisa disampaikan. Nanti Bu Mita Makari lanjut ya. Nah ini wilayah. Nah ini bapak-bapak kan sekarang tahu ya, wilayah mana sih kontribusinya tertinggi. Nah, pertama kalau kita lihat kontribusi tertinggi itu bisa lihat balonnya paling tinggi ya, itu adalah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, di sana ada Bank Indonesia ya, ada kantor-kantor korporasi yang besar ya di sana ya, sehingga di sana termasuk memberikan kontribusi besar. Ada pasar, mall dan sebagainya ya. Tapi mall merata ya di Jakarta ya. Tapi di sana punya Tanah Abang, yang ada indikator kemampuan ekonomi. Ya. Nanti kita belum bicara kesejahteraan, kita belum berbicara pendapatan rata-rata masyarakat. Ini kemampuan ekonomi. Daripada itu kan dengan tenaga kerja. Ini kebetulan ada dari kesehatan. Ya. Kita lihat ya. Tadi Indonesia dikatakan jumlah pekerja nasional berkurang 10.000. Ya. Untuk Jakarta, ya, jumlah pekerjanya berkurang 126.000. Kalau kita lihat Agustus 2013 dibanding Agustus 2012. Saya mengutip ini ya, barangkali bapak-bapak bisa mencatat juga kata Wakil Sekjen Apindo, ya. Franky Sibarani, bahwa dalam 2 tahun terakhir perusahaan asing dan domestik yang melakukan PHK sebanyak 60 perusahaan, sebagian besar berada di KPN Cakung dan Jakarta Timur. Nah, dari 60 perusahaan asing tersebut sebagian besar Korea dan Taiwan. Nah ini diprediksi 65.000 orang telah di PHK. Antara lain di Cakung maupun Jabodetabek. Nah ini barangkali ada alasan mengapa ya, jumlah pekerja itu catatan saya menurun 10.000. Tetapi untuk Jakarta 120 dibanding Agustus ya, perbandingannya Agustus Pak ya, perbandingan Agustus. Mari kita lanjutkan. Nah, namun di balik penurunan jumlah orang bekerja, ternyata Jakarta mencatat ini adalah indikator ketenaga kerja, ya. Indikator ketenaga kerja yang paling mendasar, yaitu angka pengangguran. Angka pengangguran terbuka dari 9,87% menurun menjadi 9,02%. Kita lihat tadi nasional, ya, juga menurun. Nasional meningkat dari 6,14% menjadi 6,25%. Kita menurun, nasional meningkat, kita menurun. Loh, tadi orang-orang yang di PHK tadi kemana Pak? Ini kok pengangguran malah menurun? Nah, nanti jawabannya dulu. Nanti kita lihat, ya, kita lihat penurunan ini banyak disebabkan oleh pekerja wanita. Kalau pekerja laki-laki tetapi khusus pekerja perempuan. Berikutnya, lanjut ya. Nah ini juga perlu ini. Tadi sejalan dengan apa yang saya sampaikan tentang ekonomi. Sebenarnya kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi itu harus dikaitkan dengan TPAK. TPAK itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, ya. TPAK, ya. Di sini terlihat TPAK ada kecenderungan menurun. Itu sejalan dengan pelemahan pertumbuhan triwulan kedua. Tadi kan lemah ya,
mulai menurun ke triwulan 3. Ya, jadi ini konsisten yang paling penting. Nanti bapak-bapak dari dinas tenaga kerja, kita harus secara cermat melihat formal dan informal. Di Jakarta itu informalnya hanya sedikit, tapi terbanyak formal. Informalnya sepertiga. Kita lihat ya, informalnya hanya 29%, formalnya 70%. Mengapa demikian? Karena di Jakarta itu perekonomian lebih established dibanding wilayah lain pedesaan di Indonesia. Di sini lebih established, lebih settle ya, dan tentunya tantangannya juga berbeda. Berbisnis di Jakarta dengan berbisnis di daerah, sehingga komposisinya 2/3 pekerja itu sektor formal. Ya, komposisinya begitu. Ini menunjukkan bahwa Jakarta itu sebenarnya perekonomiannya sudah bukan lagi perekonomian konservatif, tapi sudah perekonomian modern secara makro. Jadi saya akan sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi triwulan 3. Jadi perekonomian Jakarta di triwulan 3 ini sedikit lebih baik dibanding triwulan 2. Saya katakan kenapa sedikit lebih baik karena pertumbuhannya masih positif. Kalau kita bilang tidak lebih baik, itu berarti pertumbuhannya negatif ya. Karena ini masih positif, berarti perekonomian di triwulan 3 ini masih lebih baik dibandingkan melihat menurut sektoral. Di kolom 2 kita lihat itu adalah angka pertumbuhan P2P. Jadi kalau kita bandingkan antara triwulan 3 kita bandingkan dengan triwulan 2, ini kita sebut dengan P2P, sementara di kolom 3 ini adalah Y-on-Y. Jadi kita bandingkan antara triwulan 3 dengan triwulan 3 tahun sebelumnya. Sementara kalau kita lihat secara situsi ya, situsi itu kumulatif gitu ya kan. Ini istilahnya ini P2P, ini Y-on-Y, ini situsi gitu. Kalau situsi itu berarti triwulan 1 sampai 3 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama tentunya. Nah, kita lihat di triwulan P2P hampir semua menunjukkan positif kecuali pertambangan. Nah, pertambangan ini P2P-nya negatif, Y-on-Y-nya negatif, P2C-nya negatif. Memang produksi masih ada tambang ya di Jakarta, di Kepulauan Seribu itu ada di Pabelokan ya namanya ya, Pabelokan itu masih ada minyak bumi dan gas alam. Jadi, nah ini dari tahun ke tahun produksinya terus menunjukkan penurunan. Ini yang tertinggi adalah pengangkutan komunikasi. Masih sektor ini yang selalu menjadi primadona. Jadi rupanya ini pengangkutan komunikasi ini juga pendorongnya adalah komunikasi. Jadi bisa dibilang ini kita di sini itu tapi ada sebagian yang terus gitu ya, entah itu BB, entah itu SMS, nah itu kan bagian dari komunikasi gitu. Nah ini yang sebenarnya pengangkutan komunikasi ini dalam berapa tahun yang malah kalau kita lihat masih 10, dan kalau situsinya pertumbuhannya masih 11, jadi pertumbuhannya ini masih di atas 10%. Seperti yang di pusat bahwa di triwulan 3 ini sektor banknya cukup tinggi ya, bahkan kalau kita lihat di beberapa surat kabar itu di triwulan 3 kemarin dirilis bahwa banyak bank yang mendapat laba cukup tinggi pada triwulan 3. Ini sektor keuangan ini ada di sektor bank. Ini menurut yang luas. Menurut pengeluaran seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh cukup signifikan ya dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 1, nah di triwulan 3 ini cukup tinggi karena ada tahun ajaran baru, kemudian ada liburan sekolah, kemudian ada puasa, ada lebaran, dan di sini ini yang mendorong konsumsi rumah tangga. Kemudian ada pertanyaan, kan inflasinya cukup tinggi di triwulan 3 ini. Kalau nggak salah, kalau kita hitung inflasinya itu 4,4.
kok orang masih konsumsi. Ya kebetulan kalau kita pas-pasin gitu ya, gaji ke-13 pegawai negeri keluar di triwulan 3, THR keluarnya juga di triwulan 3. Ini juga yang mendorong kenapa konsumsi rumah tangga masih cukup tinggi tumbuhnya meskipun ada tekanan dari tetap tenaga kerjaan di DKI Jakarta. Ya, kalau kita lihat dan seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak WPS, ada penurunan jumlah angkatan kerja. Ya, ini kalau lihat yang biru dari bawah yang ke atas nih yang biru. Yang pada tahun 2013 yaitu triwulan ketiga bulan Agustus sebanyak 518 juta. Ini mengalami penurunan dibandingkan tahun yang lalu, Agustus tahun 2012 5,37. Begitu juga untuk data yang bekerja, penduduk yang bekerja. Kalau kita lihat di sini tahun 2013 sebanyak 4,71 juta, sebelumnya 4,84 juta. Jadi penurunan 126 tenaga kerjaan adalah yang kita teliti adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, ya. Jadi yang termasuk dalam angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang melakukan kegiatan ekonomi. Di sini kalau kita lihat kegiatan ini ada angkatan kerja. Angkatan kerja ini terdiri dari dua, bekerja dan menganggur. Kemudian sebenarnya ada juga bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu adalah penduduk usia 15 tahun ke atas tapi tidak melakukan aktivitas ekonomi. Mereka tidak bekerja, mereka juga tidak mencari kerja. Tapi mereka aktivitasnya adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Di sini bekerja menurun, menganggur juga menurun. Kalau yang mencari bukan angkatan kerja, ini terjadi peningkatan, ya tidak ada di tampilan ini, tapi ini lebih ke penduduk perempuan, yaitu penduduk perempuan mengalami peningkatan yang bukan angkatan kerja, penduduk perempuan. Sementara itu penduduk laki-laki mengalami penurunan. Ya, jadi lebih banyak kaum perempuan yang masuk ke dalam bukan angkatan kerja, artinya mereka tidak melakukan kegiatan ekonomi. Yang bekerja pada sektor primer, sekunder dan tersier pada Agustus 2013 masing-masing sebesar 31,52 ribu. Kemudian 868.000 orang untuk yang sekunder dan 3,8 untuk yang tersier. Masing-masing sektor ini yang mengalami penurunan ini sebetulnya paling banyak adalah di jasa kemasyarakatan. Apa aja sih jasa kemasyarakatan ini? Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan. Ya, di sini juga pegawai negeri masuk di sini. Kemudian jasa perorangan banyak ya. Jadi ini sangat bervariasi ini untuk yang sektor jasa kemasyarakatan. Kemudian kita lihat lagi ya, ini yang menurun paling banyak. Kemudian yang menurun lagi industri. Tetapi ini persentasenya kecil sekali ya. Turunan 24.000 tapi persentasenya 0,13. Kemudian pertanian juga mengalami masing-masing sektor ini yang mengalami penurunan ini sebetulnya paling banyak adalah di jasa kemasyarakatan. Apa aja sih jasa kemasyarakatan ini? Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan. Ya, di sini juga pegawai negeri masuk di sini. Kemudian jasa perorangan banyak ya. Jadi ini sangat bervariasi ini untuk yang sektor jasa kemasyarakatan. Kemudian kita lihat lagi ya, ini yang menurun paling banyak. Kemudian yang menurun lagi industri. Tetapi ini persentasenya kecil sekali ya. Turunan 24.000 tapi persentasenya 0,13. Kemudian pertanian
pertanian juga Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika mengganggu waktunya. Ini yang bisa kami sampaikan. Bahan-bahan sudah kita berikan, bisa dimuat. Juga akan kita masukkan dalam web ya. Jadi, bisa BPS.id, BPS.dki.id bisa dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.